Golongan atau klaster penerima BPNT alokasi Mei dan Juni dan PKH tahap 3 saat ini sudah terlihat di aplikasi SisNJ yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial melalui KKS. Nah, golongan atau klaster manakah itu? Saksikan video penjelasan saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para pemirsa, para teman sosial, para sobat sosial, dan para penonton setia channel saya ini yang saat ini melaksanakan aktivitas ataupun yang saat ini lagi berlibur. Saya doakan semoga di perjalanannya itu lancar, selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan sukses selalu di dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari. Para pemirsa, pencairan BPNT alokasi Mei dan Juni dan PKH tahap 3 saat ini sangat dinanti-nanti oleh para keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, yang mana pencairan yang melalui KKS sampai dengan saat ini belum dilakukan kembali oleh Kementerian Sosial. Nah, informasi-informasi yang didapatkan oleh para keluarga penerima manfaat, ada yang sudah mendapatkan informasi dan sudah melihat struk bahwasanya untuk BPNT alokasi Mei dan Juni dan juga PKH itu sudah ada yang mencairkan. Nah, setelah dilakukan pengecekan, ternyata yang sudah mencairkan itu adalah KPM-KPM yang pada saat sebelumnya itu belum dicairkan oleh Kementerian Sosial, dan yang baru cair dalam beberapa hari ini adalah untuk BPNT alokasi Maret dan April dan juga PKH untuk yang gelombang 2 atau tahap yang susulan. Nah, hal tersebut sampai dengan saat ini sudah terkonfirmasi dan itu sudah sinkron hasil dari pengecekan melalui aplikasi SisNJ, dan KPM-KPM yang baru-baru ini cair BPNT ataupun PKH-nya itu adalah KPM yang tahap susulan. Nah, hal tersebut saat didapatkan informasi oleh para keluarga penerima manfaat pada saat itu menimbulkan rasa gembira karena ada harapan akan dicairkan dan sudah ada juga yang mencairkan. Tetapi setelah melakukan pengecekan melalui KKS-nya, masih saldonya itu 0. Nah, ya para pemirsa, hasil dari pengecekan melalui aplikasi SisNJ sampai dengan hari ini itu bahwasanya sudah terlihat golongan-golongan yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial untuk BPNT alokasi Mei dan Juni dan juga PKH tahap 3-nya melalui KKS. Golongan manakah itu atau klaster manakah yang nantinya akan dicairkan? Ya, sebelum saya menampilkan dan saya akan menjelaskan hasil pengecekan saya melalui aplikasi SisNJ kepada para pemirsa yang pada saat ini baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, sekali lagi mohon dukungannya untuk dapat like, subscribe, dan share, dan hidupin notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi, dan tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Para pemirsa, pencairan-pencairan bantuan sosial seperti BPNT untuk alokasi Mei dan Juni melalui KKS itu belum dicairkan oleh Kementerian Sosial. Begitu juga PKH tahap 3. Kalau dilihat dari periode untuk BPNT yang melalui KKS alokasi Mei dan Juni itu sampai dengan saat ini sudah masuklah bulan Juni. Tetapi kenapa belum dicairkan oleh Kementerian Sosial? Begitu juga untuk PKH. Kalau dari periodenya untuk periode April, Mei, dan Juni, kalau dilihat dari periode-periode sebelumnya, pencairan itu selalu dipercepat oleh Kementerian Sosial. Ya, yang melalui KKS harapannya pada saat ini seluruh keluarga penerima manfaat itu sangat berharap bisa dicairkan secepatnya untuk membantu memenuhi kebutuhan akan bahan pangan dan juga memenuhi kebutuhan akan komponen pendidikan yang dimiliki oleh para keluarga penerima manfaat PKH. Karena pada saat ini sudah masuk untuk tahun ajaran baru, pastinya kebutuhan-kebutuhan untuk menyokong pendidikan anak-anak dari KPM itu cukup besar pada saat ini. Ya, sampai dengan saat ini pencairan-pencairan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk yang namanya BPNT dan PKH yang melalui KKS untuk periode berikutnya memang belum dicairkan oleh Kementerian Sosial. Ya, tetapi pada saat ini untuk golongan-golongan penerimanya itu sudah tertera di aplikasi SisNJ. Ya, jadi para keluarga penerima manfaat yang pada saat ini masuk ke dalam kriteria atau klaster ataupun golongan
yang terdaftar di aplikasi SisNG itu nantinya akan dicairkan oleh Kementerian Sosial dan pada akhirnya nanti akan bisa mendapatkan bantuan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya, untuk lebih jelasnya, klaster ataukah golongan manakah itu yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial nantinya bantuan BPNT alokasi Mei dan Juni dan PKH tahap 3-nya melalui KKS. Saksikan penjelasan dan tampilan hasil pengecekan saya melalui aplikasi SisNG berikut ini. Ini hasil pengecekan melalui aplikasi SisNG yang nantinya akan dicairkan oleh Kementerian Sosial untuk BPNT alokasi Mei dan Juni dan PKH tahap 3-nya yang dicairkan nantinya melalui KKS. Yang pertama yaitu klaster atau golongan disabilitas tunggal, yaitu kategori penyandang disabilitas yang hanya terdaftar satu anggota rumah tangga di dalam kartu keluarga dari disabilitas itu sendiri. Selanjutnya yaitu disabilitas dan lansia tunggal, yaitu yang di dalam kartu keluarga tersebut terdaftar hanya penyandang disabilitas dan lansia tunggal tanpa anggota rumah tangga lainnya. Yang selanjutnya yaitu keluarga ada disabilitas atau lansia, yaitu keluarga yang di dalam anggota rumah tangga tersebut ada penyandang disabilitas atau lansia. Ini nanti juga akan dicairkan BPNT alokasi Mei dan Juni dan juga PKH tahap 3-nya di KKS. Berikutnya keluarga non-disabilitas atau non-lansia dengan kepala keluarga 41 sampai dengan 59 tahun. Ya. Berikutnya yaitu lansia tunggal. Artinya di kartu keluarga tersebut ada lansia tunggal dan tidak ada anggota rumah tangga lainnya. Selanjutnya yaitu pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial ini yaitu adalah yang kepala keluarganya usia 40 tahun ke bawah dan ada anggota rumah tangga lainnya. Inilah yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial BPNT alokasi Mei dan Juni dan PKH tahap 3-nya di KKS. Itu tadi hasil pengecekan dan tampilan melalui aplikasi SisNG yang saya lakukan untuk klaster atau golongan yang nantinya akan dicairkan oleh Kementerian Sosial BPNT alokasi Mei dan Juni dan PKH tahap 3-nya melalui KKS. Jadi para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat yang masuk ke dalam klaster atau golongan tersebut itulah nantinya yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial BPNT alokasi Mei Juni dan PKH tahap 3-nya melalui KKS. Ya, pastinya pada saat ini harapan dari semua keluarga penerima manfaat itu bisa dicairkan segera oleh Kementerian Sosial karena mengingat kebutuhan dari para keluarga penerima manfaat sampai dengan saat ini itu cukup besar dan dengan cairnya nanti bantuan itu bisa meringankan akan kebutuhan dan keperluan-keperluan di dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan dan memenuhi kebutuhan akan komponen yang dimiliki oleh para KPM PKH. Ya, para pemirsa, setelah terlihat golongan atau klaster yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang akan dicairkan nantinya bantuan BPNT-nya dan PKH pada saat ini, itu pastinya itu menjadi sebuah kabar gembira dan menjadi sebuah tanda-tanda jika dari keluarga penerima manfaat BPNT dan PKH itu termasuk ke dalam golongan atau klaster yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Ya, semoga harapannya memang pastinya sampai dengan saat ini doa dari KPM itu bisa segera direalisasikan oleh Kementerian Sosial. Ya, para pemirsa, apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah penjelasan dan memiliki sebuah bukti yang ditampilkan melalui aplikasi SisNG dan semoga itu bisa menjadi sebuah pencerahan informasi dan pada akhirnya nanti Kementerian Sosial pada akhirnya bisa mencairkannya sesegera mungkin di bulan Juni ini. Ya, para pemirsa, sekali lagi yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, dan informasi akurat dan berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.